Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada at-taubata wa harrama al-israra wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibil athar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluhu safwatal ahyar wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Raya beserta staf dan jajarannya yang saya hormati, para kasepuhan, para fitness sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati dari jajaran kepemerintahan, dari mulai Bapak RW beserta jajaran, Bapak RT beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati para jamaah Masjid Jame Masjid Raya Masjid Raya Jatimulya, dari mulai bapak-bapaknya, ibu-ibunya, adik-adiknya sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menganugerahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita, terutama yang paling utama adalah nikmat dan iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita untuk hadir duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai catatan amal soleh kita, dan harapan kita mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita hadir di majelis ilmu, insya Allah kita adalah salah satu daripada sosok makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah mendapatkan anugerah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita bisa hadir duduk bersama-sama di majelis ilmu. Insya Allah keluar dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah ruahkan kepada junjungan kita, kariban kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya sehingga dikumpulkan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa duduk di majelis ilmu. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ini adalah merupakan salah satu kesempatan untuk kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya buat bekal kita nanti ke akhirat. Ya, dengan duduknya kita di majelis ilmu, Pak, sebelum kita melangkah aja hati kita sudah niat untuk duduk di majelis ilmu, itu dosa-dosa kecil kita sudah
pada berjatuhan di jalan. Pada berjatuhan di jalan. Apalagi sudah duduknya. Ya duduk aja. Ya. Gak komentar apa-apa, duduk aja sambil tiduran kadang-kadang. Itu duduknya saja sudah mendapatkan pahala bagaikan kita melaksanakan sholat sunnah 70 rakaat. Ada yang kuat 70 rakaat, Pak? Enggak ada. Kita mah disuguhin sholat tarawih 20 rakaat ngek-ngekan. Apalagi ini 70 rakaat ya. Mendingan kita duduk di majelis ilmu. Adapun materi yang saya angkat insyaallah, ini materi adalah termasuk sebagian daripada ilmu tasawuf, ilmu para sufi. Kenapa saya angkat ini? Untuk mengingatkan kita agar senantiasa kita bisa menata hidup kita ke depan agar lebih baik dan lebih baiklah lagi. Karena menata hidup itu bukan sekedar kita melaksanakan ibadah, Pak. Tapi hati kita juga harus ditata agar senantiasa kualitas ibadah kita benar-benar kita dapatkan. Jangan hanya sekedar kuantitas ibadah itu, harus ada kualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kuantitas, Pak? Kalau misalkan kualitasnya 0, iya, sedikit pun ibadah yang kita lakukan kepada Allah harus benar-benar kualitasnya itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di dalam risalah kitab ini kitabnya kecil sekali, Pak, ya. Kecil sekali. Lah kalau ditelan sama kita bisa, ya. Kecil sekali risalah. Ini sebuah wasiat, ya. Dari seorang sufi, tokoh sufi ternama, ya, yang bernama Syekh Ibrahim Al-Wahhab Abdul Wahhab As-Sa'rani. Itu dia penyusunnya, ya. Beliau adalah terinspirasi daripada wasiatnya seorang tokoh sufi lagi. Beliau yang bernama adalah Syekh Al-Matbuli, ya, Syekh Al-Matbuli. Termasuk tokoh yang terkenal sekali. Jadi penyusunnya adalah Abu Al-Wahib Abdul Wahhab bin Ahmad As-Sa'rani. Beliau adalah seorang tokoh sufi, faqih lagi, Pak. Dan pembaruan spiritualnya itu luar biasa. Yang beliau wafat itu pada tahun 973 Hijriah. Kitab ini merupakan sebuah sarah penjelasan dari komentar terhadap wasiat Syekh Al-Matbuli, yaitu wasiat atau amanat spiritual dari Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli ini, seorang wali dan tokoh sufi ternama dalam karya ini. Maka kita mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan wasiat daripada seorang wali, dan juga mudah-mudahan kita tergolong nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama beliau. Apa wasiatnya? Wasiat yang pertama adalah alaika ayyuhal akhnya. Jadi wasiat pertama itu adalah tentang masalah istiqomah fit taubat. Maka pembahasan kita pada pagi hari ini, pembahasan kita adalah membahas tentang masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan, kita masuk ke dalam materi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fahmalana bi asrarihi fi daraina amin. Al-awwalu al-wasiyatu. Yang pertama adalah wasiat. Alaika ayyuhal akhu bil istiqomati fit taubati. Wahai saudara-saudaraku, beristiqomahlah kalian fit taubati, di dalam melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta, sangat senang kepada hambanya yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat senang, sangat cinta kepada orang yang senantiasa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang senantiasa mensucikan dirinya daripada perbuatan dosa. Apa arti taubat? Arti taubat itu ada dua, Pak. Yang pertama, taubat itu secara bahasa kita sehari-hari, ya. Bagaimana taubat secara bahasa, Pak? Kadar-kadar kembali kita dari suatu perkara, ya. Kita dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan ibadah bersolat berjamaah. Setelah selesai kita solat berjamaah, kita kembali ke rumah kita, itu namanya taubat secara bahasa. Bapak punya istri Bapak diceraiin. Setelah lama diceraiin, sekitar 1 tahun atau seminggu atau sebulan, tiba-tiba kembali lagi rujuk namanya, itu namanya taubat secara bahasa gitu. Jadi taubat secara bahasa sangat luas, ya penjelasannya, ya sangat umum, ya sekadar-kadar kita kembali dari suatu perkara menuju ke kembali kepada suatu perkara, itu namanya taubat menurut bahasa. Maka kata taubat itu diambil dari kata apa? Dari kata taba yatubu taubatan. Ya, taba yatubu taubatan. Maknanya apa? Roja'a, maknanya kembali. Adapun taubat menurut Allah Subhanahu wa taala adalah amma kana madmuman fis syar'i ila ma huwa mahmudun fis syar'i. Jadi taubat menurut Allah Subhanahu wa taala adalah kembalinya kita dari perbuatan-perbuatan yang dihitung buruk oleh hukum syara oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada perkara yang dihitung bagus oleh Allah Subhanahu wa taala oleh hukum syara. Itu namanya taubat. Dan kadang-kadang, Pak, kita mah taubatnya itu enggak murni. Kalau bahasa orang Bekasi mah taubatnya taubat sambal katanya. Iya, taubatnya taubat Kalau misalkan lagi kita terpuruk, baru kita bertaubat kepada Allah, merapat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya rajin, duduk di majelis ilmunya rajin, bahkan zikirnya rajin. Tapi ketika selesai kita urusan kita sudah diberikan keluasan lagi hati kita, rizki kita kembali kepada perilakuan kita yang dahulu. La ilaha illallah. Taubat yang dimaksud di sini adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat, Pak. Ya. Apa taubat yang sebenar-benarnya taubat? Jadi taubat itu ada dua macam. Ada permulaan taubat, ada puncak daripada ketaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Yang pertama, fabidayatuha at-taubatu minal kabair. Yang pertama yang dimasukkan permulaan taubat kita, pertama kita itu harus taubat, benar-benar taubat dari perbuatan-perbuatan dosa besar, Pak. Meninggalkan sholat termasuk dosa. Jangan dianggap dosa kecil, Pak. Meninggalkan sholat, kita sudah berani meninggalkan sholat, itu termasuk salah satu dosa besar. Ini kadang-kadang kita, iya, Pak, merasa gimana ya? Merasa biasa kadang-kadang. Nah, jadi kita itu harus menjaga daripada ketika kita dulu sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, maka kita kembali bertaubat kepada Allah dengan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh timbul daripada hati sanubariki dari kita. Bukan sekedar tobat waktu itu, tetapi akan selamanya. Nah, setelah dosa besar kita taubatan, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, summal sagairu, kemudian dilanjutkan dengan bertaubat daripada dosa-dosa yang kecil, Pak. Dosa kecil harus kita tobatin, Pak. Jangan menganggap remeh kepada dosa kecil, Pak. Dosa kecil kalau keseringan jadi banyak. Kenapa?
Karena ketika kita mau bertobat dengan benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan hal yang besar, dosa besar, dosa kecil harus mesti kita tinggal. Kalau kita sudah mampu meninggalkan apa dosa yang kecil, apalagi nanti yang takut kita. Tapi kalau misalkan kita hanya meninggalkan dosa yang besar saja, sementara dosa kecil kita tidak lirik, maka suatu saat kita akan masuk ke dalam melaksanakan dosa kecil. Ya Allah. Taubat Pak, taubat. Emang kita setiap habis sholat kan taubat kita ya Pak. Istighfar kepada Allah, banyak ya istighfarnya. Ini mah 3 kali habis sholat. Harusnya masih banyak-banyak. Kenapa Pak? Karena di dalam sholat aja kita sudah berbuat dosa. Ibadahnya Pak. Emang kita yakin hati kita ketika Allahu Akbar bertakbirul ihram, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita selalu fokus kepada Allah? Kemana hati kita ketika sholat? Keluar Pak. Makanya kita mau banyak dosa yang dilakukan oleh hati kita, ya, yang dilakukan oleh mulut kita, yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita, telinga kita, banyak sekali dosa Pak. Ya Allah. Makanya kita harus banyak-banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita selesai bertaubat tentang dosa-dosa yang kecil, maka kita lanjutkan al-makruhat, dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang makruhat, ini perkara yang tidak menimbulkan dosa, akan tetapi tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, barang yang makruh. Barang yang makruh tinggalkan kita. Ya. Kalau sudah mampu meninggalkan yang makruh, apalagi dosa kecil yang haram, apalagi yang dosa besar. Jadi ada ada tartibannya Pak, ada tartibannya. Summa min khilafil aula, kemudian kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang menyelisih kepada keutamaan. Apa yang keutamaan Pak? Salat ada utamanya. Utama salat itu sebelum adzan dikumandangkan kita sudah duduk di masjid, supaya nanti di hari kiamat benar-benar kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala bagaikan bulan purnama. Dan salat selalu tepat waktu di awal waktu, itu namanya Ini mah salat, qomat sudah dikumandangkan, imam sudah mulai, belum gedangnya sampai ke masjid. Berarti kita sudah menyelisih keutamaan. Ya. Kita ngaji, kita taklim, duduk di majelis ilmu Pak. Ya Allah. Kalau sekedar mendengarkan berarti 1 pahala Pak. Tapi ketika kita megang kitab, walaupun kagak ngerti, pegang aja begini, berarti kita dapat 2 pahala. Iya. Megang pulpen catatan. Ketika ada ilmu yang wajib, yang harus kita catat, maka kita mendapatkan 3 pahala. Luar biasa. Makanya kalau ngaji itu, yang benar ngaji itu semuanya bawa kitab. Itu namanya ngaji. Itu namanya ngaji. Kalau ini makan kuliah. Kuliah ini mah, kuliah subuh. Ya. Yang satu baca, yang satu mendengarkan. Habis pulang dari sini udah. Kemana Pak? Hilang. Pulang dari sini adalah hilang. Nah, kitab ini adalah kitab Minahus Saniyah. Makanya sesuai dengan wasiatnya, Minahus Saniyah adalah anugerah yang sangat mulia. Anugerah yang sangat mulia, wasiat yang sangat mulia. Namanya kitab Minahus Saniyah, karyanya Syekh Al-Wahib Abdul Wahab Asy'arani. Beliau menyerahi kitab wasiat daripada Syekh Al-Matbuli. Luar biasa Pak. Ya. Jangan dilihat kitabnya kecil Pak, tapi isinya Pak. Ya. Apa arti kitab? Kitab segunung ya Pak. Ya, kalau isinya ya, tapi isinya Pak ini ya Allah luar biasa. Untuk menuntun kita lebih dekat, lebih merapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Tuh, khilaful aula. Summa min ruyatil hasanati, kemudian setelah kita sudah mampu untuk meninggalkan menyelisih kepada keutamaan,
yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa min ru'yatihi al-hasanat, lalu kita meninggalkan pandangan-pandangan kita terhadap diri kita tentang kebaikan. Kadang-kadang kita merasa kayaknya ini yang rajin berjamaah cuman saya doang. Ada perasaan gitu di dalam hati kita, Pak? Ada enggak? Kadang-kadang terlintas di hati kita. Perasaan kita aja yang rajin sedekah, Pak, terlintas di hati kita. Kadang-kadang terlintas di hati kita hanya kita saja, perasaan hanya kita saja yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Padahal perasaan-perasaan itu perasaan kalau misalkan tidak diberantas oleh kita, tidak ditolak oleh kita, maka itu akan menjerumuskan kita. Nilai pahala yang sudah kita lakukan itu tidak. Ya Allah, hati itu, Pak, hati. Karena perasaan itu mengandung adanya di dalam hati. Ada di dalam hati. Makanya kita kalau apa-apa harus pakai hati, Pak. Iya, harus pakai hati. Ya Allah. Summa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Lalu kita setelah kita sudah mengantisipasi daripada perasaan kita, merasa bahwa kita banyak sekali melakukan hal-hal yang baik, melakukan amal soleh, melakukan ibadah. Setelah selesai kita berantas itu, maka kita harus dilanjutkan lagi untuk melihat diri kita bahwa diri kita adalah orang yang paling fakir, merasa paling fakir, Pak, ya. Tapi merasa paling miskin, saya orang miskin, tapi hatinya iya, ya Allah, kadang-kadang kan begitu. Makanya kalau bahasa orang sini tawadu itu ada dua. Ada tawadu yang sebenarnya, adab yang sebenarnya, ada tawadu soang, Pak. Giliran di depan mah dia biasa, hormat, takdim, tapi giliran di belakang caci maki. Ada yang begitu banyak, Pak. Ngomongin di belakang mah. Iya. Di depan mah kayak yang iya aja, itu namanya tawadu soang gitu kalau orang sini bahasanya. Iya. Kita lewat nih soang, nunduk kepalanya, iya. Gini aja. Pas kita udah lewat, mau nyeruduk dari belakang. Itu namanya tawadu soang. Iya. Tahu soang, Pak? Soang tahu nggak? Itu yang panjang lehernya. Soang. Apa? Angsa, kalau bahasa orang Jatimulya angsa. Kalau bahasa orang Babakan mah soang. Bebek angsa. Itu coba bebek angsa, Pak. Bapak lewat tuh, dia ada di jalan, nunduk kepalanya, iya, ke bawah ya. Kita lewat, seruduk kita. Itu tawadu tuh. Iya, hilangkan tuh yang begitu ya. Kenapa? Ketawaduan kita itu karena kita pengen pengen dikata-katain, tawadu amat, apa yang dikatain begitu tuh. Iya, terlintas ya ke kuping kita misalkan, luar biasa gua, aduh. jangan begitu, itu hilangkan. Biasa kita mah seutuhnya aja. Apa yang kita lakukan seutuhnya karena menjalankan perintah dari Allah dan menjalankan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang selanjutnya apa? Summa min ru'yati annahu shadaqa fi taubati, dan yang selanjutnya mari kita berantas perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita, merasa bahwa hanyalah tobat kita yang paling baik dan benar. Ada yang begitu. Ada, Pak. Ya, bahkan di dalam diri kita itu selalu terlintas. Iya, tobat kita aja dong kayaknya yang paling benar. Istighfar kita aja yang paling didengar oleh Allah. Padahal istighfar kita itu, apalah daya istighfar kita, Pak. Ya. Istighfar itu kan buat kita. Iya, ngapain harus kita bangga-banggakan? Jangan membanggakan istighfar. Istighfar, Pak, istighfar kita, tapi jangan jadikan kebangga. Kita makan apa? Istighfar 10.000. Ya Allah, ini punya proyek besar nih supaya selesai. Istighfar baru. Ya Allah, Pak. Jangan kita, itu hati, Pak, ya, hati. Ini bukan urusan dohir lagi, hati, Pak. Hati kita. Kalau hatinya sudah lurus, kita sudah bersih hati kita, insya Allah ibadah akan ikut baik, Pak. Tapi kalau misalkan hatinya masih melenceng nih, ya, ibadah
dihusu-husu ibadah kagak bakalan, Pak. Ya, dihusu-husu sholat kagak bakalan. Kenapa? Karena hatinya masih kemana mah? Udah, kita mah hati. Makanya bukan sekedar kita harus memperbaiki lahiriah kita, akan tetapi penting juga kita mengoreksi hati kita agar senantiasa kualitas ibadah kita senantiasa benar-benar kita dapatkan. Ya Allah. Yang terakhir dari bagian yang pertama ini, summa min kulli khatirin yakhturu lahu fi ghairi mardatillah. Terus dilanjutkan dengan setiap lintasan-lintasan hati yang melintas di hati kita itu fi ghairi mardatillahi, daripada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Jangan ada di dalam hati kita prasangka buruk baik terhadap manusia ataupun terhadap Allah Subhanahu. Hilangkan itu. Berarti apa? Seharusnya husnudon terus kita mah. Kepada manusia husnudon, kepada Allah juga apalagi kita harus husnudon. Gagal proyek jangan langsung nyalahin Allah, baik. Kita koreksi diri kita. Ya Allah. Itu yang pertama yang harus kita berantas, Pak. Banyak sekali ya, Pak ya. Nah, puncaknya, Pak. Puncaknya nih. Jadi ada permulaan, berarti permulaan untuk kita tuh, ya, taubat itu caranya begitu tuh, tartibannya, runtutannya. Nah ini mah puncak taubatnya. Wa amma nihayatuha fataubatu kullama ghafala min syuhudi rabbih ta'ala tarfata ainin. Jadi puncak daripada taubat kita itu adalah kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ainin. Kita harus mengoreksi diri kita. Jangan sampai hati kita itu sedikit tidak boleh luput daripada pandangan Allah Subhanahu. Itu yang puncaknya. Puncaknya itu hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kembalikan kepada diri kita, Pak. Kita itu banyak ingatnya atau banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba pikir kita renungkan. Makanya kata sebagian ulama mengatakan, tafakkaru sa'atan afdal min ibadati sanatin. Merenung, ya, merenung tentang kebesaran Allah. Ingat selalu kepada Allah, ya, kemahakuasaan Allah, kemahakayaannya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya yang kita lihat. Merenung kita, memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Satu saat saja itu lebih utama daripada kita melaksanakan ibadah sunnah satu tahun, luar biasa. Tapi kan kita merenungnya bukan mengingat Allah, Pak. Bukan mengingat kebesaran Allah, mengingat harga beras sudah naik. Iya. Ya Allah. Merenung bagaimana kita memenuhi cicilan. Merenung kita. Iya. Mencukupi biaya anak sekolah. Merenung kita. Puyeng sampai kepala ge. Kadang-kadang banyak yang set. Ya Allah. Ya Pak ya. Coba kita merenung. Sekarang mah kita kan udah pada tua-tua nih. Saya juga udah tua gini-gini udah tua saya. Kelihatannya aja masih muda. Tua Pak saya. Tua saya. Ya, udah 40 tahun coba, 42 sekarang. Kan tua ya. Tua segitu mah. Karena kita tahu yang namanya umur kan kita nggak tahu ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya hidup di dunia itu Pak sebentar. Sebenarnya hidup di dunia itu hanyalah sementara. Sebenarnya hidup di dunia itu hanyalah lintasan Pak. Ya Allah. Sebentar sekali Pak. Kita apa yang kita tunggu adalah saya nih menunggu kematian saya Pak. Ya. Kalau kematian sudah Allah nyatakan kepada saya, lah dimanapun kita akan Dan cuma di dalam menunggu kematian itu Pak, kadang-kadang kita jenuh. Jenuh ya Pak. Ada yang jenuh menunggu kematian? Mana? Ada.
Kalau bisa mah kita mengajukan supaya hidup selama-lama. Coba tuh. Tapi jangan lugas selama-lamanya Pak. Orang pada mati kita masih hidup repot juga. Iya. Kan kita diberikan umur, ada yang 30 tahun dipanggil oleh Allah. Ada yang 40 tahun nih kayak saya ya. Belum tentu saya sekarang misalkan ada berhadapan dengan bapak-bapak jamaah Jatimulya lah besok mah nggak tahu kita. Makanya sekarang mah lagi usumnya nih. Usumnya apa nih? Mati dadakan sekarang mah ya Allah, orang gak apa-apa meninggal. Nggak sakit gak apa mening. Makanya hati-hati. Ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun, ya tergantung dipanggilnya kita oleh Allah. Cuma di dalam penantian itulah Pak, kita lagi menunggu mati nih, jenuh kan, makanya Allah berikan apa namanya mainan, hiburan kepada kita. Apa? Al-malu wal banun, harta itu hiburan Pak sebenarnya, ya bukan apa namanya tujuan hanya sebentar. Apa anak kecil supaya apa namanya dia betah, anak TK supaya betah di sekolah biasa dikasih hiburan. Ini kita ge sama, supaya betah di dunia untuk menunggu kematian dikasih hiburan kita, harta kita, mobil kita. Kadang-kadang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang apa namanya hiburannya, kadang-kadang duluan orangnya. Kalau misalkan apa namanya orangnya yang dulu dipanggil, berarti nantinya hiburannya itu, mainannya itu akan dilanjutkan oleh ahli waris. Kadang-kadang mainannya yang dipanggil oleh Allah. Iya, kitanya masih hidup, mainan kitanya kagak ada, harta kitanya dihabisin oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak istri kitanya kadang-kadang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mainan kita, hiburan kita, supaya kita jangan jenuh. Makanya kita harus ingat 3 hal Pak. Ingat nih 3 hal Pak. 3 hal di dalam kita menunggu kematian Pak, ya. Ada apa namanya wasiat yang diberikan oleh seorang ulama, bahwasanya apa namanya kematian itu 1 kali, tapi penyebabnya banyak. Ada orang yang lagi naik mobil tiba-tiba jatuh meninggal. Ada orang yang apa namanya lagi nganterin apa nama makanan tiba-tiba ditabrak mati. Iya, itu penyebab itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebab kematian kita. Agak lagi duduk ngaji tiba-tiba gelepak meninggal dunia. Ada banyak. Ada lagi sholat penyebabnya itu tidak ketahuan. Karena hanya Allah, sekalipun baginda Nabi, kekasih yang dekat dengan Allah, tidak diberitahu tentang masalah kematian dan penyebabnya. Yang kedua apa namanya? Amkan Pak, tempatnya. Tempat kematian itu kita tidak tahu. Sekarang kita di sini. Pas kita mau kerja, ya ke tempat kerja, tiba-tiba pulang dikerja di jalan kita. Padahal orangnya orang Jatimulya. Orangnya orang Bekasi, tapi kadang-kadang matinya di sono di Madura. Tempatnya kagak dikasih tahu oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Maka itu untuk mengantisipasi kita, dimanapun kita harus senantiasa menebarkan kebaikan. Kita ada di Jatimulya Pak, tebarkan kebaikan di Jatimulya. Agar apa? Agar senantiasa kebaikan itu dikenang oleh generasi berikut. Ketika dikenang oleh generasi berikutnya, maka itu akan menjadikan ladang doa kita, ladang pahala kita. Ketika kita disebutkan kebaikan kita, maka pahalanya akan mengalir kepada diri kita. Jangan sekali-kali kita berada di suatu tempat kita menebar keburukan. Karena setiap keburukan yang diceritakan oleh generasi berikutnya, maka siksaannya akan senantiasa datang ke dalam diri kita. Berarti harus kita menebar kebaikan. Yang ketiga yang dirahasiakan waktu nggak ada yang tahu. Waktu kematian kita tidak ada yang tahu. Makanya kita setiap waktu itu harus diisi dengan ibadah. Kalau lagi ibadah kan kita dipanggil oleh Allah kan, urup kalau bahasa orang sini bagus gitu Pak, daripada kita lagi joget-joget. Iya, lagi joget-joget puncak, ya, memperingati puncak hari kemerdekaan, tiba-tiba kolab kita kan jelek ya. Luar biasa tuh. Awas kembali. Jadi puncak daripada taubat itu
Jadi kita harus memberantas, menghilangkan mengatasi, jangan sampai hati kita itu sedikit pun ya, jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu harus selalu ada di dalam diri kita ya. Wa dzakarul muhaqqiquna min ahli thariq, bahkan telah menuturkan, telah mengatakan para ulama-ulama ahli hakikat ya, ahli ahli tarekat, annaman nadima ala dambihi wa tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Sesungguhnya orang yang merasakan menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu, wa tarafa, dia mengakui bahwa dia banyak dosa, faqad sahhat taubatuhu, maka sungguh itu adalah orang yang benar-benar taubat kepada Allah. Mengaku bahwa banyak perbuatan dosa, diaku di dalam hati, bukan diomongin. Tapi kadang-kadang kita bangga perbuatan dosa, pengalaman kita di waktu dulu ya, kita ceritakan kepada generasi kita, tapi kita merasa bangga dengan keburukan kita, padahal itu tidak boleh. Jangankan keburukan, kebaikan saja, kalau kita merasa bangga kan kagak boleh, apalagi keburuk. Ini mah kadang-kadang kita merasa gagah. Dulu nih gua nih, waktu di sono tuh preman gak ada yang bisa diceritain tuh. Ya Allah, keburukan diceritain, ngapain? Justru harus kita tutupin, biar kita aja dan Allah yang tahu. Keburukan dibanggain. Ya Allah. Berarti apa intinya Pak? Harus banyak diem Pak. Iya. Batasin mulut kita dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Makanya slogannya Supi makan tarku malaya nih, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kita harus merasa menyesal ya, menyesal, ya Allah dulu masa sholatnya kadang-kadang ya Allah banyak beristighfar, kodok sholat Pak. Karena manusia itu beda-beda Pak. Ada yang dikasih hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita tua ya, itu udah ketentuan Allah Pak. Yang dari kecil dia emang belajarnya agama terus, rajin ibadahnya dari kecil sampai tua. Ada yang begitu. Kan beda-beda kita dikasih hidayahnya oleh Allah. Inayah, ada inayahnya belum nyampe kan repot juga. Baru niat doang, tapi belum mampu kita melaksanakannya. Iya. Karena perlu inayah Pak, pertolongan dari Allah. Kita duduk di sini nih, hidayah dan inayah Allah. Hidayah dan inayah Allah, anugerah yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Kalau diukur Pak, pahala kita nih duduk lebih besar daripada dunia dan seisi, lebih besar. Ya Allah. Makanya jangan menyepelekan duduk di majelis ilmu Pak. Makanya orang itu malas sekali duduk di majelis. Kenapa? Pahalanya gede Pak. Pahalanya gede. Malasnya luar biasa. Kenapa? Karena duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, itu ada suatu kebanggaan buat kita, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ketika melakukan dosa di masa lalu, jangan dicerita, tutupin. Biar kita aja yang tahu dengan Allah. Kita banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu kita banyak meninggalkan sholat, kodok sholat kita Pak. Kodok sholat kita, jangan dulu sunnah. Kenapa? Bagaimana sunnah kita mau diterima oleh Allah sementara kita punya utang, itu kewajiban kita. Ya Allah, kodok. Habiskan waktu kita dengan mengkodok sholat kita yang pernah kita tinggalkan. Kalaupun istilahnya sebelum kita selesai menyelesaikan kodok kita, ya tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah, itu mah sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diasus ya segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah serine ini peringatan, ngaji eureun gitu. Berhenti ngaji katanya. Nih, ya, syuruk. Dikarenakan udah waktu syuruk, ya. Belum selesai Pak, tobat ini belum, baru sedikit. Ya, berarti masih banyak ya perjalanan taubat kita.
Harapan kita mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, Bapak juga ya, diberikan kesehatan, semuanya diberikan panjang umur dan diberikan keluasan hati kita, dibersihkan hati kita, dan senantiasa kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa istiqomah di majelis ilmu. Insyaallah ya Pak ya. Istiqomah Pak, walaupun awalan sedikit, istiqomah insya Allah bermanfaat. Ibadah sedikit, ibadah kecil, tapi istiqomah insya Allah bermanfaat. Ya, istiqomahkan. Jadi kita kadang-kadang nyari karomah Pak, juara kesini kemari nyari karomah. Karomah itu ditimbulkan dari istiqomah. Kalau udah istiqomah mah karomah datang. Tapi kalau kita nyari karomah belum tentu istiqomahnya Berarti apa yang kita cari? Istiqomah, continue di dalam kebaikan. Insya Allah. Jangan nyari karamah Pak, nyari keramat kemana-mana kita. Ya, istiqomahnya kagak di dalam ibadah, susah. Istiqomah aja ibadah kita, insya Allah karamat akan menghampiri kita.